wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisah, NIM 2002-169, kelas 1B, Prodi Administrasi Publik, tugas mata kuliah Asas-Asas Manajemen dengan dosen pembimbing Ibu Risna Dewi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pengawasan. Pengawasan ialah sebuah proses untuk memastikan bahwa semua aktivitas yang terlaksana telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Pengawasan juga dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Menurut Sondang P. Siagian, pengawasan adalah proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Jenis-jenis pengawasan. Yang pertama, pengawasan internal atau inter dan pengawasan eksternal atau ekster. Pengawasan internal ialah pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi atau lembaga yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan eksternal ialah pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi atau lembaga yang diawasi. Yang kedua, pengawasan preventif dan represif. Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Yang ketiga, pengawasan aktif dan pasif. Pengawasan aktif atau dekat ialah pengawasan yang dilaksanakan sebagai dari bentuk pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Sedangkan pengawasan pasif atau jauh ialah suatu pengawasan yang dilakukan misalnya melalui penelitian serta pengujian terhadap surat-surat atau laporan-laporan pertanggungjawaban yang disertai dengan berbagai bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran. Yang keempat, pengawasan kebenaran formil. Pengawasan kebenaran formil ialah pengawasan menurut hak atau right cimatic dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud serta tujuan pengeluaran atau dogmatic hit. Manfaat pengawasan. Adapun menurut Terry dan Ru mengatakan di mana manfaat dari pengawasan ialah relatif dan tergantung dari pentingnya kegiatan itu, sumbangan yang dibuat serta besarnya organisasi. Tujuan pengawasan. Yang pertama, menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana tersebut, kebijaksanaan dan perintah. Yang kedua, melaksanakan koordinasi kegiatan-kegiatan. Yang ketiga, mencegah pemborosan dan penyelewengan. Yang keempat, menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan. Yang kelima, membina kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah. Fungsi pengawasan. Yang pertama, untuk menilai apakah setiap unit-unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya masing-masing. Yang kedua, untuk menilai apakah surat-surat atau laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan-kegiatan yang sebenarnya secara cermat maupun tepat. Yang ketiga, untuk menilai apakah pengendalian manajemen sudah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Yang keempat, untuk meneliti apakah kegiatan sudah terlaksana secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, untuk meneliti apakah kegiatan sudah dilaksanakan secara efisien. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan ialah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan serta menyampaikan hasil surat atau laporan sehubungan dengan bidang pekerjaan organisasi atau lembaga yang telah diteliti. Tahap-tahap pengawasan. Yang pertama, menetapkan standar atau dasar untuk pengawasan. Yang kedua, meneliti hasil yang dicapai. Yang ketiga, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan menetapkan perbedaannya bila mana ada perbedaan. Yang keempat, memperbaiki penyimpangan dengan tindakan-tindakan korektif. Karakteristik pengawasan yang efektif.
Supaya menjadi efektif, sistem pengawasan harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu, di antaranya akurat, tepat waktu, objektif dan menyeluruh, terpusat pada titik-titik pengawasan strategis, realistik secara ekonomis, realistik secara organisasional, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi, fleksibel, bersifat sebagai petunjuk dan operasional, diterima oleh anggota organisasi. Bentuk-bentuk pengawasan. Yang pertama, pengawasan pendahulu dirancang untuk mengantisipasi penyimpangan standar dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum kegiatan terselesaikan. Pengawasan ini akan efektif bila manajer dapat menemukan informasi yang akurat dan tepat waktu tentang perubahan yang terjadi atau perkembangan tujuan. Yang kedua, pengawasan konkuren, yaitu pengawasan ya atau tidak, di mana suatu aspek dari prosedur harus memenuhi syarat yang ditentukan sebelum kegiatan dilakukan guna menjamin ketetapan pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengawasan umpan balik, yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.